Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Dengan saya Dela Oktaviani Putri dengan NIM 64251691 dan rekan saya Elika Budiandini dengan NIM 64251527 dan Fitri Veronica Sagala dengan NIM 64251699. Izinkan kami mempresentasikan mata kuliah Matematika Ekonomi dengan materi fungsi linier pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pertama, saya akan menjelaskan definisi fungsi linier. Secara matematis, fungsi linier merupakan suatu fungsi penilai real yang memetakan setiap elemen pada himpunan daerah asal atau domain ke tepat satu elemen pada himpunan daerah hasil atau kodomain, di mana variabel bebasnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 1. Selanjutnya ada bentuk umum fungsi linier. Bentuk umum fungsi linier memiliki rumus fx sama dengan ax plus b, di mana fx adalah nilai dari variabel terikat atau dependent variable yang diukur pada sumbu vertikal. X adalah variabel bebas atau independent variable yang diukur pada sumbu horizontal. Dan A adalah koefisien arah atau gradient atau slope yang menentukan kemiringan garis. Dan B adalah konstanta atau intercept yang menunjukkan titik potong pada sumbu vertikal saat nilai X sama dengan 0. Setelah kita memahami definisi dasar, sekarang mari kita bedah lebih dalam mengenai dibalik fungsi ini, yaitu ada 4 komponen utama fungsi linear. Nah, memahami komponen ini itu sangat penting karena inilah yang akan menentukan bagaimana kurva permintaan dan penawaran bergerak di pasar. Lalu pertama, kita punya 2 jenis variabel. Di sumbu horizontal ada variabel bebas atau X, disimbolkan dengan X. Bayangkan ini sebagai pemicu atau penyebab awal. Di sisi lain, sumbu vertikal merepresentasikan variabel terikat atau Y yang nilainya sangat bergantung pada apa yang akan terjadi pada X. Dalam konteks ekonomi yang kita bahas, biasanya X dan Y ini adalah P dan kuantitas adalah Q. Selanjutnya, mari kita perhatikan kemiringan garis pada grafik di sebelah kiri. Inilah yang kita sebut sebagai gradient atau koefisien A. Gradient memberitahu kita seberapa sensitif perubahan tersebut. Nah, sekarang kita lihat pada garis biru. Ia memiliki gradien positif yang artinya hubungannya berbanding lurus. Jika X naik, maka Y ikut naik. Namun kita lihat garis merah yang putus-putus, gradiennya negatif yang menggambarkan hubungan berbanding terbalik persis seperti hukum permintaan. Nah, terakhir ada intercept atau konstanta B. Secara visual, intercept adalah titik di mana garis memotong sumbu vertikal saat nilai X adalah 0. Pada garis biru, intercept ada di angka 2. Sementara pada garis merah ada di angka 4. Dalam ekonomi, intercept ini digambarkan kondisi dasar atau nilai otonom ketika faktor pemicunya belum bergerak sama sekali. Dengan kombinasi variabel kemiringan dan titik potong inilah kita bisa menyusun sebuah model matematika yang akurat untuk memprediksi perilaku pasar. Selanjutnya, nanti kita akan membahas bagaimana cara menghitung nilai-nilai ini. Nah, beranjak dari komponen-komponen pembentuknya tadi yang telah kita sebutkan, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai representasi fungsi linear. Penyajian informasi dari fungsi linear dapat dituangkan ke dalam beberapa representasi formal yang saling terintegrasi. Singkatnya, bagaimana cara kita menyajikan fungsi ini agar mudah dibaca gitu. Jadi ada 4 yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan fungsi linear ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan diagram panah yang menyajikan relasi pemetaan anggota himpunan domain ke kodomain menggunakan anak panah. Yang kedua, kita juga bisa
menggunakan himpunan pasangan berurutan yang dituliskan dalam format kumpulan titik koordinat diskret. Dan yang ketiga, tabel fungsi. Kita menggunakan tabel fungsi untuk menyandingkan deretan variabel bebas dan variabel terikat secara terstruktur. Dan yang terakhir, keempat, diagram Cartesius atau grafik garis lurus yang memproyeksikan seluruh pasangan titik tersebut ke dalam bidang 2 dimensi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat grafik di sebelah kanan ini. Ini adalah contoh sempurna dari representasi diagram Cartesius. Di sini kita bisa melihat persamaan fungsi, yaitu fx 2x ditambah 1. Nah, garis merah lurus yang membentang ini tidak ditarik sembarangan. Garis ini terbentuk dengan menggunakan titik-titik koordinat atau yang tadi kita sebut sebagai himpunan pasangan berurutan. Coba perhatikan titik-titik hitam pada garis tersebut. Mulai dari titik koordinat min 2, min 3, lalu naik ke min 1 dan min 1, kemudian memotong min y di 0,1 hingga mencapai titik 2,5. Jika titik-titik ini kita pindahkan ke dalam kolom dan baris, maka bentuk akan berubah menjadi representasi tabel fungsi. Lalu, apa kesimpulan dari bentuk-bentuk ini? Seperti yang tertulis, hubungan antara representasi ini bersifat ekuivalen. Artinya, model fungsi linear yang sama dapat dikonversi ke bentuk representasi manapun tanpa mengubah esensi informasinya. Jadi, dalam menganalisis data ekonomi, kita bebas memilih mau menggunakan tabel, deretan, koordinat, atau grafik lurus karena semuanya menceritakan satu kondisi keseimbangan yang sama. Setelah kita memahami bagaimana model fungsi linear dibentuk dan direpresentasikan, sekarang kita lihat bagaimana fungsi ini bekerja di dunia nyata, khususnya pada dinamika perubahan keseimbangan pasar. Secara teori, keseimbangan pasar atau market equilibrium ketika jumlah barang yang diinginkan dibeli konsumen atau QD sama dengan jumlah barang yang dijual oleh produsen atau QS pada tingkat harga tertentu di dalam pasar yang berjalan normal tanpa campur tangan dari luar. Kesepakatan antar pembeli dan penjual ini menghasilkan sebuah titik keseimbangan yang sangat stabil. Namun dalam praktiknya, kondisi keseimbangan yang dialami ini akan terganggu saat pemerintah mulai menarikkan pajak per unit yang dimana disimbolkan dengan T. Kehadiran instrumen pajak ini bertindak sebagai pembatas di pasar atau yang dalam istilah ekonomi disebut dengan tax wedges. Lalu, apa dampak dari tax wedges ini? Dampaknya dirasakan oleh kedua belah pihak. Bagi konsumen, pajak membuat harga yang harus dibayar menjadi lebih mahal, yang kita sebut dengan harga bruto. Sedangkan di sisi lain, harga pihak penjual harus menyetorkan pajak tersebut ke kas pemerintah. Uang bersih yang mereka terima justru berkurang, yang kita kenal sebagai harga neto. Sebagai akibatnya, titik keseimbangan yang lama akan pecah dan pasar akan mencari titik keseimbangan baru di mana harga lebih tinggi dan kualitas barang yang beredar itu akan lebih sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke konsep distribusi beban pajak. Pada slide ini dijelaskan mengenai konsep distribusi beban pajak antara konsumen dan produsen. Yang pertama, beban pajak per unit yang ditanggung konsumen dilambangkan dengan TK, yaitu selisih antara harga yang dibayar konsumen setelah pajak yaitu P1 dan harga sebelum pajak P2, sehingga rumusnya TK sama dengan P1 dikurang P2. Yang kedua, beban pajak per unit yang ditanggung produsen dilambangkan dengan TP,
Nilainya diperoleh dari total pajak per unit yaitu T dikurangi beban pajak konsumen TK sehingga rumusnya TP sama dengan T dikurang TK. Selanjutnya, untuk menghitung total beban pajak yang ditanggung masing-masing pihak, beban pajak per unit dikalikan dengan jumlah barang yang diperdagangkan setelah pajak atau Q2. Maka, total beban pajak konsumen adalah Q2 dikali TK, sedangkan total beban pajak produsen adalah Q2 dikali TP. Nah, untuk yang penjelasan terakhir, total penerimaan pajak pemerintah diperoleh dari jumlah barang setelah pajak yaitu Q2 dikalikan pajak per unit yaitu T, sehingga rumusnya adalah T sama dengan Q2 dikali T kecil. Rumus-rumus ini digunakan untuk mengetahui bagaimana beban pajak dibagi di antara konsumen, produsen, dan beberapa penerimaan yang diterima pemerintah. Nah, di sini aku akan membahas studi kasus yang sudah kita cari. Pada studi kasus ini diketahui fungsi permintaan pasar kopi adalah PD sama dengan 40 kurang Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 10 ditambah Q. Pemerintah kemudian menetapkan pajak sebesar 4 per unit. Sebelum pajak dikenakan, keseimbangan pasar diperoleh dengan menyamakan fungsi permintaan dan penawaran, sehingga didapat harga keseimbangan 25 dan kuantitas sebesar 15 unit. Setelah pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 per unit, fungsi penawaran bergeser menjadi PT sama dengan 14 ditambah Q. Dari perhitungan diperoleh keseimbangan baru dengan harga sebesar 27 dan kuantitas sebesar 13 unit. Hal ini menunjukkan bahwa pajak menyebabkan harga yang dibayar konsumen meningkat dari 25 menjadi 27, sedangkan jumlah barang yang diperdagangkan menurun dari 15 unit menjadi 13 unit. Untuk distribusi beban pajak, konsumen menanggung beban sebesar 2 per unit karena harga naik dari 25 menjadi 27. Sementara itu, produsen juga menanggung beban sebesar 2 per unit dari total pajak 4 per unit. Penerimaan pajak pemerintah diperoleh dari kuantitas setelah pajak dikalikan pajak per unit, yaitu 13 dikali 4, sehingga pemerintah memperoleh penerimaan sebesar 52. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi linear sangat efektif digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang dalam pasar. Melalui fungsi permintaan dan penawaran, kita dapat menentukan titik keseimbangan pasar secara lebih akurat. Selain itu, ketika pemerintah menerapkan pajak per unit, pajak tersebut akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung produsen, sehingga kurva penawaran bergeser ke atas sebesar tarif pajak yang dikenakan. Akibatnya, harga yang dibayar konsumen meningkat, harga yang diterima produsen menurun, dan jumlah barang yang diperdagangkan menjadi berkurang. Dengan demikian, kebijakan pajak tidak hanya memberikan penerimaan bagi pemerintah, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan pasar serta distribusi beban antara konsumen dan produsen. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.